kita lihat ya anatomi demo kemarin. Tanggal 25 sampai 27 itu betul-betul murni melihat rakyat muak. Publik paham inilah orang-orang kelas menengah yang jatuh oleh kebijakan Prabowo. Tukang ojek tuh, ojol itu Prabowo apa Jokowi? Jokowi. Ojol itu dari sekitar 7 juta sekarang yang full, bukan sampingan, itu 50% sarjana. Dan itu orang-orang PHK dari kebijakan Joko Widodo. Jadi kemarahan mereka karena dia jatuh miskin sejak Joko Widodo. Nah, mereka itu orang-orang berpendidikan, bukan orang-orang biasa. Nah, inilah yang marah. Itu terjadi 25 sampai 27. Nah, 27 setelah ada yang kelindas 20. Nah, 27 baru penunggang masuk. Penunggang masuk tuh setelah ada yang korban. Nah, setelah itu yang menarik Bung Faisal, itu kita harus analisis pada 28 kalau nggak salah itu Presiden Prabowo memanggil 2 geng Solo ke Hambalang, yaitu Panglima TNI dan Kapolri. Kita harus tahu bahwa ini geng Solo dua-duanya, bekas Komandan Kodim di Surakarta dan bekas Kapolres pada saat Jokowi menjadi wali kota. Nah, apa yang terjadi? Mereka kan langsung menyatakan ada perintah presiden untuk menindak tegas. Ya kan pada saat itu. Apa yang terjadi? Terjadi eskalasi, Mas. Eskalasi. Justru terjadi eskalasi. Eskalasi. Di Makassar, di Bandung, di Surabaya, di seluruh Jogja terjadi eskalasi. Nah, ada 2 kemungkinan eskalasi ini. Apakah eskalasi kemarahan atau eskalasi yang direkayasa sendiri? Itu kan masih kita masih perdebatkan. Nah, tapi apapun bahwa dengan menunjuk geng Solo untuk mengendalikan keamanan, ini terjadi eskalasi kerusuhan. Itu tapi, fakta. Bukankah memang terlepas dari afiliasi politik yang diduga geng sana geng sini, memang dalam situasi genting kan presiden harus memanggil Kapolri dan Panglima TNI. Betul. Akhirnya Pak Prabowo harus sadar ternyata akseptabilitas publik terhadap geng Solo ini. Nah, saya cerita selanjutnya. Setelah itu, kelihatannya presiden menyadari, loh, kok eskalasi malah? Terus terjadilah sidang kabinet hari Minggu itu kan? Apinya tambah besar. Ya. Tanggal 30 atau 31 itu. Nah, akhirnya keluarlah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang bicara. Pada saat itu atau hari keberapa? Tanggal 31 hari Minggu. Nah, karena eskalasi naik. Nah, setelah itu kan secara pemerintahan harusnya yang konferensi pers itu Menko Polkam Budi Gunawan, karena dia yang membawahi. Ini kan Menhan nggak membawahi siapa-siapa, ya kan? Tapi Pak Presiden meminta Jenderal Syafri Samsudin untuk bicara. Dan saya puluhan tahun sama beliau, baru kali itu saya lihat kalimatnya nggak firm, nggak lurus kayak begini, nggak fokus. Nah, dan dia tidak mau tanya jawab langsung ini. Nah, dugaan saya terjadi perdebatan sangat keras di dalam sidang kabinet, sehingga Pak Syafri tidak fokus betul karena harus mengakomodir karena dia pasti ikut rapat. Tapi kita lihat faktanya, setelah itu mereda. BEM menyatakan tidak demo lagi, padahal tidak ada ancaman saat itu. Malah menyatakan silakan berpendapat asal memenuhi ketentuan, artinya tidak melarang. Tapi timbul kepercayaan publik bahwa sepertinya presiden sudah memberikan kepercayaan kepada orang yang patut diduga tidak punya agenda politik selain kepada loyal kepada Presiden Prabowo. Siapa itu? Ya, Syafri Samsudin. Nah, artinya rakyat tuh masih percaya Presiden Prabowo, asal jangan lagi pakai geng Solo. Jadi itu harus kesimpulannya, faktanya berdemikian itu.